Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tariq Al-Fajri dengan NPM 20570501002 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dan organisasi CPU Logisim 8-bit. Yang pertama itu ada struktur dan fungsi CPU. Pada struktur dan fungsi CPU ini terdapat control unit, yaitu untuk mengatur unit-unit di CPU-nya. Selanjutnya ada program counter itu memori utama. Di sini ada decoder. Decoder ini adalah penerjemah data. Lanjut ada instruction, itu berisi set instruksi yang bisa dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya ada register. Register ini itu memori sementara. Selanjutnya ada ALU atau arithmetic logic unit, itu proses aritmatika dan logika. Selanjutnya ada control bus, yaitu sinkron perangkat dengan CPU. Selanjutnya ada ROM, itu untuk membaca data walaupun tanpa listrik. Sini ada RAM, yaitu menulis data tapi harus dialiri listrik. Ada disk untuk membaca data. Ada video TTY untuk menunjukkan output ASCII. Ada video LED untuk memberikan output dari matriks dari CPU. Dan terakhir ada keyboard, yaitu menginput data yang akan diproses. Untuk set instruksi itu terdapat add, sub, and, or, not, and or, XOR, store, load, move, dan yang terakhir ada input dan output. Untuk penyajian data dari CPU akan disajikan dalam bentuk hexadesimal, kemudian akan ditampilkan oleh LED control. Untuk teknik pengalamatan yang digunakan adalah direct addressing atau pengalamatan langsung, yang mana data ditransfer dari memori yang satu ke memori lainnya. Selain itu, operan atau data akan dipindahkan juga langsung ke dalam perintahnya. Untuk instruction setnya itu ini. Untuk bagian pertama itu set instruksinya ada CLR atau clear RAM, RSR atau reset register, sampai ke INKB yaitu read one key from keyboard. Selanjutnya ada operasi memori, yaitu dari move A X, itu memindahkan X ke register A. Untuk bagian akhir itu move RAM B, RAM A. Di sini dia dapat memindahkan data dari memori satu ke memori lain. Misalnya memindahkan data A ke B dengan perintah move RAM B, RAM A. Selanjutnya ada pengorganisasian memori. Memori pada CPU ini diorganisir menggunakan ROM, disk, dan RAM. Ketiga media tersebut menggunakan tipe alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Untuk bus system bekerja sebagai penghubung antara komponen yang ada di dalam CPU dengan cara mengalirkan atau mengirim data dari memori untuk ditampilkan LED dan juga untuk proses CPU. Pada bus system ini digunakan RAM, ROM, LED, CPU, dan input-output keyboard. Untuk input dan output, input berasal dari keyboard dan juga memori, yang mana input keyboard merupakan masukan dari user, sedangkan input memori input dari memori, khususnya disk, berupa data yang akan diolah maupun ditampilkan. Untuk sistem operasi yang digunakan untuk mengolah data serta melakukan manajemen terhadap memori dan mengatur jalannya operasi seperti aritmatika dan logika yang dilakukan oleh CPU.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CPU logismnya. Di sini terdapat ROM, RAM, CPU, keyboard, disk, LED control, video LED, dan sini video TTY. Untuk memulainya kita aktifkan dulu di sini. Terus sini untuk frekuensinya saya menggunakan 4.1 kHz. Di sini terdapat reset dan start atau stop. Ini digunakan untuk CPU di sini. Reset ini untuk mereset data CPU yang berada di sini, dan start atau stop ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan CPU di sini. Di sini clear digunakan untuk menghapus inputan di dalam keyboard. Lanjut ke cara kerjanya. Sini kita start dulu. Data yang sudah diberikan dimasukkan ke dalam CPU, kemudian dikirim ke RAM. Dalam RAM ini di dalam RAM ini dikembalikan lagi kepada CPU. Setelah itu CPU mengirimnya ke ROM. Setelah dibaca oleh ROM, data akan dikembalikan lagi ke CPU dan selanjutnya diberikan kepada disk. Disk akan menulis datanya lalu dikirim ke LED control. Pada LED control akan mengeluarkan data matriksnya dan dikirim ke video LED. Pada video LED akan mengeluarkan data yang berupa bitmap. Dan dua ini ada video TTY yang mengeluarkan output berupa ASCII. Sini saya akan mencontoh menginputnya. Ini saya akan menginput contohnya 5, yaitu BMP. Sini saya tulis 5. Dia akan tampil seperti ini. Pada video TTY akan menampilkan list mengenai bitmapsnya. Itu ada pilihan 1 untuk first screen, 2 CPU detail, dan lainnya. Untuk meresetnya, kita tinggal reset di sini aja. Dia akan kembali ke awal. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.